kami juga punya kewajiban ya untuk mendorong pemerintah desa bersama Kabupaten Lombok Barat misalnya itu. Tidak henti-hentinya Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB menyuarakan kepada masing-masing kabupaten kota di NTB untuk terus meningkatkan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, desa, kecamatan maupun pelayanan di tingkat daerah seperti di Dinas Dukcapil. Anggota Ombudsman RI perwakilan NTB Yudi Darmani mengatakan mulai dari tingkat desa hingga daerah harus menyusun standar pelayanan yang baik. Paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kalau bercermin dari keluhan atau laporan pengaduan yang masuk, kita berharap karena kami juga punya kewajiban ya untuk mendorong pemerintah desa bersama Kabupaten Lombok Barat misalnya itu meningkatkan fungsi pelayanan. Nah, caranya dengan apa? Saya kira yang sederhana misalnya. Yudi menambahkan selama ini pelayanan dalam pembuatan KK, KTP maupun surat keterangan tidak menggunakan standar pelayanan yang jelas atau tidak transparansi dalam hal biaya. Hadinata, TV9, Lombok Barat. Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi liputan sekelumit bagaimana Ombudsman perwakilan NTB terus mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dan ini yang akan kita bicarakan malam hari ini tentang bagaimana pelayanan publik di NTB. Nanti sudah ada beberapa tamu istimewa saya malam hari ini di Lintas 9 Utama. Tapi sebelum itu kita buka dulu Lintas 9 Utama malam hari ini. Pemirsa, tentu kita sebagai warga negara punya hak untuk dilayani oleh negara, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun administratif, ya bentuknya adalah KTP, KK, dan sebagainya. Tapi mungkin pemirsa juga punya keluhan soal pelayanan publik, terutama di NTB. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang itu dan Anda bisa juga mengeluarkan, mungkin ada pengalaman soal pelayanan ketika Anda membuat KTP dipersulit atau ingin ada izin usaha lalu kemudian dipersulit. Anda juga bisa berdiskusi malam hari ini di Lintas 9 Utama. Dan untuk itu malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Ada 3 narasumber saya. Ini tentu Anda sudah familiar sekali dengan Mas Rido ini dari Ombudsman. Selamat malam Mas Rido. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Malam hari ini pemirsa, Mas Rido sudah membawa data-data kira-kira bagaimana track record pelayanan publik di NTB paling tidak selama setahun ini, Pak. Ya. Lalu kemudian di tengah ini Pak Bambang Juniwartono, benar Pak ya? Ya. Sekretaris BMP 2T Kota Mataram. Ini kalau ngobrol soal izin perizinan beliau ahlinya ya. Ini sudah lama Pak jadi sekretaris? Sekretaris BMP 2T sejak Januari 2014. 2014. Baik, nanti kita akan ngobrol soal perizinan karena kerangka dasarnya sebenarnya semua perizinan ya. Izin mendapatkan KTP gitu kan, izin mendapatkan sertifikat tanah gitu kan. Lalu kemudian dari Transform Mas Suyono ya kalau nggak salah. Mas Suyono, selamat malam, apa kabar? Malam baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau sedikit Transform ini konsennya apa aja? Iya, Transform pada hakikatnya visi utamanya adalah mengembangkan sumber daya alam ya. Itu satu, mengkaji kebijakan publiknya. Di samping itu Transform bersama 8 NGO itu membentuk satu kaukus NGO untuk reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik. Pelayanan publik, baik, karena pelayanan publik itu kaitan eratnya dengan birokrasi ya. Betul. Baik pemirsa, kita akan ngobrol soal pelayanan publik di NTB. Kita tahu tentu soal pelayanan publik ini menyentuh ke setiap orang, termasuk saya misalnya. Ketika membuat KTP juga mungkin ada sesuatu hal yang tidak atau birokrasinya terlalu panjang begitu, dan ini juga dirasakan oleh setiap warga negara.
Nah, kalau misalnya malam hari ini Anda punya persoalan seperti itu, Anda bisa sharing malam hari ini terutama dengan BPMP 2T yang sudah hadir malam hari ini. Tapi kita ingin melihat potretnya dulu dari Ombudsman. Potret pelayanan publik di NTB seperti apa? Ya. Kami selama 2014 ini mengalami perkembangan tren yang semakin meningkat. Tidak hanya di NTB, jadi hampir di seluruh Indonesia memang perkembangan terkait dengan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu memang meningkat cukup tajam. Di tahun 2013 lalu secara nasional itu sekitar 5.000, sekarang hampir menyentuh 6.500 secara nasional. Di NTB sendiri, khusus untuk Ombudsman RI Perwakilan NTB, jumlah laporan yang kami terima sepanjang 2014 meningkat sekitar lebih dari 30%. 30%. Sebelumnya kami menerima 132 laporan, sekarang kami menerima 172 laporan per Desember 2014 ini. Ada dua hal yang bisa kami ambil. Pertama, cukup mengembirakan karena masyarakat sudah semakin sadar hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan. Ketika mereka mendapatkan layanan yang buruk dari penyelenggara layanan secara personal maupun institusi, mereka tahu kemana harus mengadu. Tapi problemnya ini juga menjadi ironis karena ternyata pengaduan ini meningkat, membuktikan bahwa penyelenggara pelayanan ini justru belum bisa memperbaiki kualitas layanannya. Dan di beberapa sektor, lini sektor sudah ada yang cukup progres diperbaiki, seperti contoh misalnya BPMP 2T Kota Mataram. Di tahun 2013 kami mendapatkan laporan cukup banyak. Di 2014 ini kalau tidak salah kami hanya menerima 2 laporan. 2 laporan ya. Dan itu pun menurut kami bisa diselesaikan dengan cara yang persuasif, sehingga kami menganggap bahwa progres di sektor perizinan terutama di Kota Mataram kami melihat memang cukup signifikan. Kalau di NTB berapa data yang masuk, lalu kemudian segmentasinya berapa laporan? Ya, kami mendata dari sektor perizinan, dari sektor pengaduan yang kami terima itu yang paling mayoritas itu ada 5 sektor. 5 sektor. Sektor pertanahan itu yang paling mendominasi, kemudian pertanahan yang pertama, kedua kepegawaian, ketiga itu kalau tidak salah ada tentang kepolisian juga. Kepolisian sekarang cukup meningkat di 2014. Terus kemudian kesehatan dan pendidikan. Pendidikan itu urutan ketiga. Pendidikan, kesehatan dan kepolisian dan kesehatan itu 5 leading sektor yang memang di 2014 ini tren peningkatannya cukup signifikan. Tapi yang cukup mengembirakan bagi kami khusus untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh kabupaten, kota, dan provinsi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Aduannya. Di tahun 2013 pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi itu mendapatkan laporan hingga hampir 90%, itu didominasi oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Sekarang kami hanya menerima sekitar 60% laporannya, dan sekarang yang cukup banyak itu justru instansi-instansi yang berhubungan dengan instansi vertikal, misalnya kepolisian, BUMN, BUMD, terus kemudian pertanahan. Ini yang sekarang cukup mendominasi karena memang leading sektor inilah yang juga banyak bersentuhan dengan kepentingan banyak orang. Kalau diangkakan sekitar berapa? Ada ratusan ribu? Apanya? Angka-angka pengaduannya sekitar berapa? Totalnya? Totalnya puluhan atau ratusan? Kalau dalam 2014 dalam 2014 di NTB itu 172 laporan. 172 laporan. Kalau untuk pemerintah kabupaten kota itu sebanyak 80-an laporan. 8. Pertanahan itu kalau tidak salah sekitar 20-an sampai 30-an laporan. Terus kemudian disusul oleh kepolisian. Tapi kalau di kabupaten kota itu ada banyak tracking lagi karena di kabupaten kota ini kan sektor kesehatan dan pendidikan itu kan otonominya diserahkan ke kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota ini memang masih mendominasi karena memang leading sektor layanan itu ujung tombaknya memang di kabupaten kota dan provinsi. Kalau di perizinan masuk mana? Berapa? Kalau perizinan justru di tahun ini yang cukup mengembirakan bagi kami, penurunannya cukup signifikan. Cuma problemnya di leading sektor pertanahan yang berkorelasi dengan perizinan ini masih jadi tarik-menarik. Misalnya kami ingin menggambarkan bagaimana misalnya carut-marutnya sektor kehutanan yang nantinya juga berkorelasi dengan perizinan. Awal untuk mendapatkan hak pengelolaan dari satu kawasan, baik itu hutan atau tidak, itu kan harus mendapatkan izinnya. Nah, di proses inilah kami mendapatkan fakta-fakta bahwa ternyata
di satu kawasan hutan muncul sertifikat tanah. Atau Jadi, hak-hak kepemilikan yang lain. Jadi di hutan juga keluar kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah, dan malah di beberapa lahan yang pernah kami cek di lapangan langsung, itu sering kali terjadi praktek-praktek dalam tanda kutip mafia di sana. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan entah itu PT, CV atau apapun bentuknya, yang bidangnya adalah properti atau developer. Itu ketika dia membeli HGB atau HGU termasuk hak kepemilikan dari orang lain, itu akan diperjualbelikan di sana. Jadi dia mendapatkan haknya di sana tidak langsung dikelola, tapi langsung ditancapkan pelang land for sale. Itu banyak sekali terjadi. Kalau mungkin jalan-jalan ke Singgigi pasti juga akan banyak juga ya. Seperti itu. Oke, kalau Pak Suyono, Mas Suyono melihat pelayanan publik di NTB seperti apa? Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Rida ya dari Ombudsman itu menggambarkan situasi secara umum bagaimana sebenarnya pelayanan perizinan di tingkat NTB itu. Kan di dalam konteks pelayanan perizinan ini kan kalau kami bisa membedakan menjadi dua. Ada yang sudah dibentuk pola pelayanan satu atap atau satu pintu, tetapi ada juga yang masih diserahkan di masing-masing SKPD. Ya. Nah, kalau kita melihat di situ, maka yang arahnya, tracknya menuju benar itu adalah pelayanan-pelayanan publik yang diarahkan kepada pelayanan satu atap atau satu pintu. Sementara pelayanan-pelayanan di SKPD ini kan biasanya koneksitas dengan SKPD yang lain. Nah, biasanya ketika itu ada koneksitas di situ, itu menyebabkan kadang-kadang ketidakpastian tentang persoalan izinnya, persoalan waktunya, persoalan biayanya, dan lain-lain. Karena apa? Karena prinsip dengan tidak dilayani dalam satu atap satu pintu itu kan si penerima pencari layanan itu akan bertemu dengan bertatap muka dengan banyak orang. Kemungkinan bertatap muka dengan banyak orang itu sudah waktu sudah hilang ya. Belum lagi proses-proses yang kadang-kadang itu terjadi penyimpangan ombudsman atas kewenangan itu. Itu fakta-fakta. Tetapi kalau kita bicara pada pelayanan-pelayanan misalnya yang sudah diklasifikasikan pada pelayanan publik yang masuk pada pelayanan PTSP atau itu yang satu atap atau satu pintu, mereka itu cenderung itu pelayanannya akan lebih baik karena apa? Mereka bisa dikontrol oleh misalnya kepala badannya atau siapa yang menjadi koordinator di PTSP itu. Oleh karena itu pelayanan-pelayanan yang sifatnya seperti itu tracknya cenderung baik. Karena masyarakat itu juga bisa melakukan kontrol di situ. Itu akan terpampang mekanisme bagaimana melakukan pengurusan izin dan lain-lain. Berapa lama waktunya, ketemu dengan siapa, itu sudah sangat jelas sekali. Baik, nanti walaupun mungkin sudah ada satu atap, tapi tetap menunggu rekomendasi dari beberapa SKPD misalnya. Apakah juga itu menjadi alur birokrasi yang panjang? Nanti kita tanya ke Pak Sekretaris ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi saat lagi di Lintas 9 Utama. Terima kasih Anda masih di Lintas 9 Utama malam hari ini. Kita masih ngobrol soal pelayanan publik. Saya ke Pak Sekretaris, Pak Bambang. Pak Bambang, ini soal perizinan ini menjadi riskan. Walaupun memang sudah ada satu pintu katanya Pak Suyono, tapi tetap saja kajian-kajian teknis melibatkan beberapa SKPD. Dan sejauh itu juga banyak juga keluhan misalnya dari masyarakat, lama sekali ini rekomendasinya belum keluar begitu kan. Seperti apa sebenarnya proses perizinan di Mataram? Baik, Mas Budiman ya, saya cerita awal dulu bahwa di Kota Mataram dengan adanya reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Ahyar Abdul, telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik khususnya di perizinan. Sebagai gambaran, pada tahun 98 perizinan itu dikelola oleh UPT namanya, Unit Pelayanan Teknis. Kemudian di tahun 2000 meningkat posisinya sebagai kantor pelayanan terpadu.
tetapi belum memiliki kewenangan. Masih sifatnya satu atap, seperti kata Mas Yono, satu atap. Nanti kita lihat apa bedanya satu atap dengan satu pintu. Kemudian pada tahun 2011 lembaga ini menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau KPPT. Nah, di tahun 2014, Januari 2014, Bapak Wali Kota Ahyar Abdo membentuk Badan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram atau disingkat BPMP 2T Kota Mataram. Ini sebagai wujud reformasi birokrasi pemerintah Kota Mataram terhadap pelayanan publik. Ini bentuknya satu pintu, bukan lagi satu atap. Satu pintu. Apa bedanya satu pintu dan satu atap? Kalau satu atap, ya, proses perizinan masuk melalui kantor tersebut, tetapi tidak diproses perizinannya di kantor tersebut, tapi didistribusikan perizinannya pada SKPD teknis. SKPD terkait ya. Ya. Kemudian setelah diproses di SKPD teknis, kembali lagi ke kantor pelayanan perizinan terpadu satu atap itu, baru diserahkan kepada pemohon. Itu sehingga birokrasinya cukup panjang. Nah, dengan dibentuknya Badan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Semua proses perizinan dari awal hingga selesai izin diselesaikan di kantor Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu Kota Mataram. Bagaimana bentuknya? SKPD ini keterlibatannya di dalam Badan Penanam Modal Perizinan Terpadu Kota Mataram. Mereka dilibatkan pada saat rapat tim kerja teknis. Setiap izin yang memerlukan kajian, kita undang mereka untuk rapat. Berdasarkan hasil rekomendasi dalam rapat tersebut, manakala izin itu direkomendasikan bisa diterbitkan, langsung kami terbitkan, tidak butuh waktu lama. Beda dengan batu satu atap, masih kita distribusikan. Kalau ini sudah langsung diselesaikan di Badan Penanam Modal Perizinan Terpadu Kota Mataram. Tapi tetap saja menunggu rekomendasi, Pak. Rekomendasi itu hasil rapat. Hasil rapat ya. Diputuskan pada saat rapat itu juga. Tapi kan perlu kajian teknis juga turun ke lapangan. Misalnya HO, IMB kan itu turun ke lapangan juga kan? Betul. Itu memang membutuhkan survei. Ya. Kemudian sebagai gambaran ya, perbedaannya kan kalau pada saat plan melalui satu atap, itu kan prosesnya masuk di KPPT, tetapi hanya numpang lewat, tidak diselesaikan, nunggu, dan itu pun komplain pelayanan berbulan-bulan, tidak ada kepastian kapan selesai. Ini bedanya, kapan selesai, sebulan, 2 bulan, tidak jelas, ya. Dengan adanya Badan Penanam Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram, kami memberikan SOP. Sekian hari izinnya harus terbit. Kalau tidak terbit, ada alasan, misalnya berdasarkan rekomendasi rapat, misalnya tidak diizinkan untuk diterbitkan, kita langsung memberikan informasi kepada pemohon. Itu berapa biasanya, dalam jangka waktu berapa? Tergantung sekarang izinnya apa gitu kan. Kalau dia pemutihan di IMB hanya membutuhkan waktu 14 hari. 14 hari ya. Ya, 14 hari. Dan beberapa waktu yang lalu, bulan Oktober, kami telah launching, hadir teman-teman dari Ombudsman dan tim reformasi birokrasi untuk melakukan launching izin paket. Kami pangkas proses perizinan tersebut sehingga bisa lebih cepat, lebih mudah, dan persyaratannya pun lebih sederhana. Baik, izin paket ya. Jadi semua masuk ke situ, lalu kemudian di segala sesuatunya kan ada izin banyak ya, ada HO, terus kemudian banyak ada gangguannya di situ, izin segala macam itu masuk dalam satu pintu maksudnya. Satu pintu. Untuk izin paket itu ada beberapa izin, khususnya izin yang bergerak di sektor usaha, mulai dari HO ya. Mungkin kalau orang membuat hotel kan mesti HO dulu, kemudian izin hotelnya, ya, kemudian tanda daftar perusahaan. Ini membutuhkan 3 izin. Biasanya sebelum ada izin paket atau izin reguler, masing-masing harus melengkapi persyaratan sendiri-sendiri. Nah, dengan izin paket hanya cukup 1 berkas. Pemohon melengkapi 1 berkas izin bisa mendapatkan 3 jenis izin. Baik, sebelum saya ke Mas Rido, ini terkait birokrasi, walaupun mungkin ada terpadu ya, tapi ada nggak celah-celah ya
ada misalnya mafia perizinan lah untuk memudahkan rekomendasi, memudahkan, ada nggak kira-kira celahnya, Pak Mas Yono? Kalau bicara kemungkinannya celah itu pasti ada, dimanapun itu pasti ada. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersempit ruang gerak supaya misalnya pihak-pihak seperti calo macam-macam itu tidak bisa bermain untuk soal-soal yang seperti itu. Nah, saya kira kan kalau kami selama ini kan dengan BPMP 2T Mataram itu kan selalu memberikan input bagaimana perbaikan-perbaikan itu. Ya. Apa-apa inputnya misalnya apa, Pak? Misalnya begini, kami pada April tahun 2014 ini kami baru ketemu dengan Pak Wali, berdiskusi dengan Pak Wali untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami melakukan riset dulu, dari riset itu kami mengetahui beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya saja pada waktu itu karena lembaga itu, badan itu baru, maka SOP pada waktu itu belum ada. Jadi SOP-nya itu masih di masing-masing dinas tadi. Nah, oleh karena itu kami berdiskusi dengan Pak Cok dan Pak Bambang dan juga Pak Sekretaris. Itu bagaimana ke depan ini harus ada satu kesatuan karena sudah menjadi badan ini, sudah menjadi terpadu gitu. Karena terpadu itu kan kewenangannya sudah ada di di kepala badan yang ada di situ, tidak lagi yang seperti. Nah, itu SOP akhirnya gini, dan beberapa hal itu sudah selesai gitu. Itu satu, itu sudah dikerjakan, makanya progresnya bagus. Nah, kalau bicara mekanisme tadi memang kita barangkali kalau celah saya pandang masih ada, karena ada gitu. Karena masih ada orang yang bertatap muka gitu ya. Betul, logikanya kan satu pintu itu kan orang dilayani masuk satu pintu, keluar di pintu lain sudah izinnya langsung gitu. Jadi proses yang jalan itu bukan orangnya, tapi dokumennya. Dari satu bagian ke bagian lain itu dokumen gitu. Itu secara teoritis seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini bisa dipersempit celahnya. Saya kira pemerintah Kota Mataram tahun 2015 ini sudah berkomitmen bagaimana membangun online untuk perizinan itu. Itu kan bagian dari upaya untuk mempersempit ruang celah-celah yang bisa. Kira-kira bisa dengan online itu, Mas Yono? Saya sangat optimis bisa, karena di tempat lain, misalnya kami baru-baru ini tanggal 18 sampai 20 kemarin itu belajar di Surabaya. Surabaya itu sudah mulai menerapkan sistem online. Jadi orang hanya dari rumahnya atau ada internet, dia mendownload di layanan, langsung dia mau izin apa, mengurus apa, dia ngisi formulir, terus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan, misalnya kalau KTP, KK dan macam-macam itu difotokopi, di-scan, dimasukkan di situ. Pada waktu dia ngambil itu nanti bawa aslinya. Itu waktunya sangat cepat sekali gitu. Dan tatap muka juga sangat betul gitu. Kurang, dan dia bisa langsung bayar ke bank kan gitu. Baik. Nah, itu saya kira mekanisme ini akan pelan-pelan, saya kira bagaimana peningkatan pelayanan publik di sektor perizinan itu diperbaiki. Kuncinya di dalam ini untuk menghindari hal yang seperti itu semua harus ada layanan bank di perizinan itu. Misalnya bank NTB. Jadi apapun ini dibayar di sana. Jadi kalau itu bisa dilakukan gitu, celah itu barangkali hampir tidak ada. Oke. Online ya, Mas Rido. Tapi dalam proses pelayanan publik kan ada yang meminta, ada yang memberi gitu. Ada pemohon, ada termohon gitu. Dan itu butuh tanda tangan gitu. Kira-kira walaupun misalnya pakai online, kemungkinan celah itu masuk juga ya? Seperti Mas Yono bilang tadi, memang sistem itu kan dibuat oleh manusia ya. Dan bisa saja ini terjadi, entah itu bentuknya human error atau apapun bentuknya ya. Tapi setidaknya itu akan meminimalisir atau mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang coba memanfaatkan peluang-peluang untuk, dalam tanda kutip ya, itu menjadi praktek-praktek percaloan. Nah, kami menilai misalnya di tahun 2013 lalu kami melakukan supervisi di 9 instansi, salah satunya adalah KPPT Kota Mataram. Dari hasil supervisi itu kami juga menemukan fakta-fakta bahwa memang praktek-praktek perizinan yang sistemnya masih bentuk kantor dan belum diberikan kewenangan, masih masuk ke SKPD teknis, membutuhkan waktu cukup lama, panjang prosesnya, itu membuka celah peluang pihak-pihak yang
mengatasnamakan pemohon, bukan atas nama pemohon, tapi mengatasnamakan Pak Wali misalnya, Pak Wali atau pasang pejabat misalnya, itu bisa mengakses, bisa dipercepat, dan bahkan muncul persepsi mereka kadang-kadang lebih berkuasa dibandingkan kepala dinas, karena mereka bisa mengakses langsung. Nah, dengan keberadaan BPMP 2T yang dibentuk oleh Pak Wali Kota, kami sangat apresiatif. Karena kenapa? Kewenangannya diberikan, dilimpahkan gitu. Yang biasanya Pak Wali Kota itu kan punya banyak kegiatan ya. Tidak mungkin dia akan menandatangani seluruh dokumen, nggak mungkin gitu. Sehingga dengan mendelegasikan kewenangan, pertama beban Pak Wali itu dilimpahkan kepada orang lain dan bisa memproses lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang diceritakan oleh Pak Sekretaris Badan tadi, bahwa di bulan Oktober kemarin sempat launching, itu juga kami sangat apresiatif, karena dengan sistem paket izin usaha itu ternyata bisa mempersingkat waktu, menghemat waktu hingga 70%. Tapi Mas Ridho melihat ada 40%. Tapi Mas Ridho, saya potong. Mas Ridho melihat masih ada kekurangan enggak dalam sistem kekurangan itu paket tadi, seperti yang dijelaskan Mas Yono, saya juga sepakat. Artinya bahwa ketika misalnya sistemnya masih bertatap muka, itu akan masih ada peluang-peluang untuk itu. Tapi ketika dipersempit lagi ruangnya, misalnya dengan membentuk sistem perizinan online, itu orang akan tidak lagi bertatap muka. Misalnya apa yang pernah kami lakukan, studi banding dengan seluruh ombudsman di Indonesia ketika melihat perizinan di Jakarta, kami melihat bagaimana sektor-sektor perizinan di Jakarta itu tidak lagi face to face, tidak lagi muka bertemu muka. Di Surabaya juga menggunakan konsep yang sama. Jadi meminimalisir pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan peluang celah-celah untuk membuka praktek-praktek percaloan. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya perizinan ya, KTP, KK, itu bisa semuanya. Nanti akan coba didorong seluruhnya. Sistem database kita itu sistemnya komputerisasi, termasuk administrasi kependudukan, sehingga apabila misalnya proses-proses administrasi orang nunggak pajak itu juga bisa interkoneksi dengan KTP-nya. Orang misalnya transaksi di perbankan itu juga kedepannya bisa terkoneksi di KTP-nya. Jadi single card itu bisa mencakup seluruhnya, sehingga itu bisa mempersempit pihak-pihak yang coba untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem itu. Oke, Pak Bambang, Anda bagaimana kira-kira menepis tentang masih bertemunya muka antara muka, dan itu bisa menimbulkan celah adanya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil kesempatan di dalam proses perizinan ini. Tapi nanti dijawab, Pak. Kita akan break sebentar dulu, Pak Bambang. Dan pemirsa, kita akan break. Sesaat lagi Lintas 9 Utama akan kembali lagi. Terima kasih Anda masih di Lintas 9 Utama. Kita masih ngobrol soal pelayanan publik. Salah satunya tentu proses perizinan, ya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa kalau ada face to face masih ada ruang-ruang itu untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kira-kira bagaimana BMP 2T Kota Mataram menepis soal itu? Baik, terima kasih Mas Budiman ya. Di BPMP 2T kami melakukan pelayanan sesuai dengan petunjuk ya, pelaksanaan dari Permendagri itu nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Sistem pelayanannya melalui loket. Jadi masing-masing loket itu punya fungsi-fungsi tersendiri. Di BPMP 2T ada 5 loket. Pertama, loket informasi. Di sini pemohon untuk memperoleh kejelasan informasi tentang apa perizinan yang dibutuhkan dan persyaratan serta belangko formulir. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses tentang persyaratan dan formulir yang ada di website kami. Berkat bimbingan dari teman-teman Kaukus NGO Reformasi dan Ombudsman, kami sudah membuat website. Jadi masyarakat bisa membuka website kami bpmp2t.mataramkota.go.id. Harapannya biar lebih terbuka gitu, Pak, ya. Masyarakat juga bisa mengadu di sana ya, memperoleh informasi tentang persyaratan dan formulirnya bisa di-download di situ. Ya. Kemudian ada loket berikutnya adalah loket pelayanan. Yang kedua, loket pelayanan adalah tempat masyarakat mengajukan permohonan pelayanan. Kemudian nanti setelah pelayanan diproses perizinannya, kemudian ada loket untuk kasir.
kasir, loket kasir ini tersendiri. Jadi kami buatkan loket kasir sendiri. Bahkan di situ di tempat kami sudah siapkan juga papan anti gratifikasi ya, di depan loket kami. Bahkan informasi tentang bagaimana agar masyarakat mengurus izinnya sendiri, kami sudah sosialisasikan melalui media cetak, media elektronik, bahkan di spanduk-spanduk di setiap kelurahan kami tampilkan supaya masyarakat mengurus sendiri, tidak melalui calo. Di loket di kasir masyarakat membayar, manakala izin itu harus dibayar. Ada beberapa izin yang tidak perlu bayar. Secara transparan kami sebutkan berapa nilai pembayaran itu ada di SK izinnya. Kemudian kalau memang tidak bayar, kami stempel bahwa bebas retribusi, supaya masyarakat tahu. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka, kami lebih transparan gitu. Tapi kalau Pak Bambang melihat sistem online ini seperti apa? Baik, sebentar. Kemudian nanti kami menuju ke sana. Setelah masyarakat memperoleh membayar, mereka bisa mengambil izinnya di loket pengambilan izin. Nah, baru ada kemudian yang terakhir yang penting sekali adalah loket pengaduan. Kami siapkan pengaduan. Manakala pelayanan kami kurang baik atau petugas kami bermain-main terhadap pelayanan yang tidak sepatutnya, silakan di loket pengaduan. Kami siapkan untuk menerima pengaduan. Dan bila mana menyangkut person, tentu ada sanksi-sanksinya. Dan tidak bosan-bosannya kami himbau kepada petugas kami untuk mematuhi ketentuan yang ada. SOP-nya ada janji pelayanan, ada maklumat pelayanan yang sudah kami siapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam SKPD kami siapkan untuk janji pelayanan, siap untuk menerima sanksi. Kemudian untuk mengantisipasi, meminimalisir terhadap calo-calo, kalau ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan, bukan yang langsung mengajukan permohonan, kami minta mereka ada surat kuasa dari pemohon yang sesungguhnya kepada yang dimintakan bantuan bermeterai di atas meterai 6.000. Surat kuasa bahwa dia dikuasakan untuk mengurus izin, bukan sebagai calo gitu kan. Itu langkah-langkah yang ditempuh untuk. Nah, ke depan kami akan meningkatkan pelayanan melalui sistem online. Ini sudah menjadi komitmen kami. Kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan sistem online untuk mencegah, meminimalisir terjadinya transaksi-transaksi yang di luar kewajaran. Dan itu sudah ada sistem yang dibangun, diwacanakan sejak sekarang ya? Ya, kita sudah siapkan. Oke, baik. Kalau Mas Yono, sebenarnya kepala daerah atau bagian perizinan ini bagaimana sebenarnya harus berhadapan dengan investor yang ada kaitannya dengan izin di situ kan, karena kepala daerah riskan sekali dengan investor ini soal izin ini. Ya, saya kira kan kepala daerah itu punya kewenangan-kewenangan kan. Nah, yang perlu kita lihat di dalam konteks kewenangan itu, kewenangan pada level yang mana sebenarnya yang diserahkan misalnya ke BPMB 2T Mataram gitu. Itu yang saya kira harus duduk persoalannya jelas. Mungkin pada kewenangan-kewenangan tertentu itu berada pada tangan kepala daerah. Tetapi yang pada kewenangan tertentu itu yang bisa didelegasi. Saya kira konsepnya seperti itu. Nah, memang karena jangan kita takutnya nanti ada izin di bawah tangan gitu kan. Kalau belum deal dengan investor yang skalanya besar, kalau belum deal dengan kepala daerah, tidak ada izin begitu. Ya, saya kira itu akan diatur di dalam kalau sebuah kewenangan itu diberikan pasti ada surat kebijakannya ya, saya kira. Analisis dari Mas Yuyono sendiri ada ke arah situ? Ya, saya kira kami belum mendalami secara jauh sampai kewenangannya seberapa, tapi setidaknya yang ada di Mataram misalnya itu ada 36 izin yang sudah diserahkan ke sana. Itu bahwa menunjukkan bahwa ada komitmen dari pemerintah itu Kota Mataram misalnya untuk menyerahkan kewenangan-kewenangan agar bisa diproses di itu. Mungkin ada kewenangan di luar yang 36 izin itu masih mungkin di dalam proses mengalihkan karena masih ada di SKPD tertentu misalnya, atau ini menjadi ruang belajar dulu
pada konteks ini kewenangan 36 ini seperti apa sebenarnya? Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira Pak Wali punya komitmen yang cukup baik untuk itu. Karena selama kami berapa bulan ini itu progresnya luar biasa. Gitu. Jadi sejauh ini sentuhan kepala daerah dengan para investor ini masih sesuai aturan atau bagaimana? Konteksnya saya lihat kalau dalam konteks BPNBT saya masih melihat itu masih dalam rule yang benar. Kalau Mas Ridho gimana kira-kira? Karena ya ada lahan di situ, ada kaitannya dengan kepala daerah juga, dan juga kita tahu ada example-nya baru-baru ini gitu, Mas Ridho. Kami melihat bahwa dengan adanya dibangunnya sistem pelayanan yang dipadukan atau sistem pelayanan terpadu baik itu satu atap satu pintu, itu kan sebenarnya untuk mencegah nantinya terjadi praktek-praktek atau perilaku-perilaku koruptif, baik itu misalnya meminta gratifikasi, suap, atau sifatnya memaksa ya para investor untuk mendapatkan imbalan tertentu bagi para daerah. Misalnya kita ambil contoh yang di Lombok Barat. Di Lombok Barat ini kalau kita lihat lagi berdasarkan keterangan yang kita baca bersama di KPK, dalam proses pengelolaan perizinan dari mulai awal sampai akhirnya itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu justru adalah personalnya, karena kewenangan yang diberikan dia merasa bahwa kewenangan otoritas kepala daerah itu kan tidak dan bolehnya itu kan ada di tangan kepala daerah, meskipun misalnya kepala badannya sudah meng-ACC. Oke Pak, silakan diizinkan. Tapi otoritasnya kan tetap ada di kepala daerah. Ini tergantung personal, bukan tergantung sistem. Sistem sudah dibentuk dengan bagus. Di Indonesia ini apa sih sistemnya nggak dibentuk dengan bagus? Semuanya sistemnya bagus. Tinggal bagaimana pihak-pihak yang diberikan kewenangan itu bisa menjalankan kewenangannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Apakah menyalahgunakan kewenangannya atau tidak gitu. Nah persoalannya apa yang terjadi di Lombok Barat ini, bahwa kepala daerah ini dianggap menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa investor ini agar dia mendapatkan sesuatu. Gitu. Kalau misalnya nggak ada setoran, izinnya nggak keluar gitu. Padahal gitu kalau secara mekanisme dan prosedur yang berlaku sudah jauh berjalan. Masuk gitu ke ini prosesnya sudah berjalan dan sudah keluar izinnya. Tinggal izinnya itu mau diberikan atau tidak gitu. Nah persoalannya di situ. Nah kita lihat bahwa bagaimana kita mendorong minimal di sistemnya dulu. Di sistemnya dulu kita bangun bersama. Di Kota Mataram ini adalah bagi kami salah satu best practice yang bisa didorong kepada daerah-daerah lain. Di Sumbawa misalnya, itu masih dipisah antara Badan Penanaman Modal dengan KPPT-nya. Di beberapa tempat pun, misalnya di Kota Bima. Di Kota Bima itu sudah berdiri kantornya, tapi bentuknya masih kantor, meskipun kewenangan kepala daerah sudah diberikan kepada kepala kantor. Tapi karena bentuknya masih berupa kantor, yang menduduki posisinya kan eselonisasinya baru eselon 3 gitu. Kadang-kadang dengan SKPD teknis itu masih ada gap, kan tahu sendiri bahwa kadang-kadang itu juga saling berpengaruh gitu loh, mau minta rekomendasi tapi dari setingkat eselon 3 biasanya itu yang sering terjadi gap gitu. Tidak apple to apple. Jadi kalau dengan badan itu peningkatannya bagi kami memang sangat luar biasa. Sentuhannya tetap sentuhan kepala daerah ya. Sentuhannya kepala daerah. Jadi bagaimana kita menjaga bersama integritas kepala daerah ini agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Setidaknya kita gugah bersama gitu loh, bahwa jangan sampai kemudian ada muncul lagi kasus-kasus yang entah itu tertangkap tangan atau ditetapkan tersangka oleh KPK. Oke. Tapi kalau Pak Bambang melihat ini kadang-kadang ada keluhan, misalnya izin dikeluarkan kan, lalu kemudian ada keluhan dari masyarakat lain. Kadang-kadang dari perizinan sendiri berdalih misalnya, saya operator gitu kan, yang memberikan rekomendasi ada SKPD gitu, kami hanyalah operator. Kira-kira seperti itu yang terjadi di Kota Mataram. Ya, ini Mas Budiman ya, kalau di Mataram, kalau sudah kita rapat di rapat tim teknis itu, begitu rapat tim teknis menyetujui, langsung kita proses izinnya. Tidak ada lagi hambatan, ya, tidak ada proses-proses di luar itu gitu. Nanti walaupun nanti salah, izinnya yang bertanggung jawab tetap BMP 2T. Dengan kondisi yang ada ini adalah tanggung jawab bersama karena itu diputuskan pada rapat tim kerja teknis. Jadi rekomendasi dari rapat itulah
yang kami angkat untuk diproses gitu. Karena perizinan ini kan menyentuh level dari bawah sampai atas, investor kelas kecil sampai investor kelas kakap. Sejauh ini di Mataram, sentuhan kepala daerah seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau di Mataram, Bapak Wali Kota sangat concern terhadap pelayanan publik di Kota Mataram. Dia membackup penuh, ya, buktinya membuka pintu pada teman-teman. Artinya ada nggak kira-kira kasus yang seperti Mas Rido bilang tadi, izinnya sudah keluar tapi Pak Wali misalnya belum memberikan gitu? Tidak ada. Diberikan kewenangan penuh kepada badan untuk melaksanakan tugas-tugas apa yang diberikan kewenangan untuk penerbitan perizinan. Tidak ada sama sekali. Karena kita lihat kan ada beberapa investor yang sudah gitu akan membangun tapi kabur gitu. Itu kayak gimana? Apakah memang BPMP 2T yang kemudian merancang itu ada sentuhan kepala daerah atau gimana prosesnya? Yang selama ini yang masuk ke proses permohonan ke BPMP 2 tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semua terbit izin. Misalnya kalau toh tidak diizinkan, misalnya apakah itu kawasan ruang terbuka hijau, kami berikan informasi. Tetapi kalau persoalan investor lain itu belum ada masuk permohonannya ke kantor kami gitu. Ke BPMP 2T. Berarti sejauh ini sentuhan kepala daerah masih wajar-wajar ya? Tidak ada yang di bawah tangan, Pak? Tidak ada. Kalau Pak Suyono melihat hubungan perizinan ini dengan proses pelayanan publik yang sejauh ini, sebenarnya apa problematika yang paling mendasar juga yang dirasakan sejauh ini? Ya, kalau bicara tentang perizinan dan pelayanan publik itu sebenarnya kalau yang levelnya umum misalnya bisa kita bagaimana omongan-omongan masyarakat sebenarnya kan. Nah, di situ sebenarnya kita bisa melihat ada beberapa persoalan sebenarnya dalam konteks pelayanan perizinan itu. Pertama adalah yang terpenting itu adalah aspek sumber daya manusianya. Itu harus punya kapasitas yang memadai. Karena kalau tidak, ini akan menyebabkan carut-marutnya pelayanan. Misalnya saja begini, kami contohkan begini. Di dalam pelayanan satu atap atau satu pintu, kalau izin teknisnya itu masih berada pada masing-masing SKPD, walaupun dia dalam satu ruangan, maka itu akan menimbulkan berbagai masalah. Itu satu. Karena apa? Karena kewenangannya itu masih ikut SKPD tadi. Dia hanya badannya saja, tapi otoritasnya itu masih ikut di SKPD Indonesia. Operator gitu ya? Ya, itu yang tadi kemungkinannya di situ. Dan kalau itu yang terjadi, maka akan sulit membangun budaya disiplin dan budaya kerja. Karena apa? Mereka, wah kalau di SKPD saya anunya begini. Begitu masuk di badan yang sudah mulai disiplin, wah mereka kan kayak soft culture gitu. Wah, saya harus datang pagi, harus disiplin, harus mengangguk, ada macam-macam yang kayak begitu. Nah, ini butuh proses gitu. Tapi kalau soal SDM ini, Mas Yuno pernah menganalisis, nah kira-kira anggaran untuk pelatihannya ada enggak kira-kira untuk berlatih senyum lah secara kasarnya, melayani dengan baik, dan itu jadi keluhan pelayanan publik begitu kan, muka yang masam. Sejauh ini ada analisis ke situ? Saya kira tantangannya memang di anggaran ya, gitu. Karena pelayanan publik ini bagaimana seseorang itu bisa nyaman mendapatkan pelayanan dengan apa adanya, misalnya seperti itu. Nah, kami selama ini menganalisis bahwa misalnya di BPMP 2T Mataram itu masih banyak hal yang investasinya saya kira masih belum memenuhi untuk saat ini. Misalnya dalam konteks kalau kita misalnya studi banding ke Jogja atau ke Surabaya lah, itu ruangannya dalam konteks itu berbeda-beda, dan dia misalnya kalau mau ngurus apa itu ada marketnya. Ini loh anunya, kalau anunya di sini ada ruangan sendiri di sini, terus anunya gitu. Mataram itu belum ya. Belum dalam konteks itu perlu investasi besar, perlu anggaran besar. Kalau komitmen kita pada bagaimana sebenarnya kalau pelayanan publik ini bisa dilakukan dengan tepat, mudah dan prima, saya kira ini menjadi sebuah indikator pertumbuhan ekonomi itu akan lebih baik. Karena apa? Kalau perizinan-perizinan itu terhambat, itu kan juga akan menghambat
laju pertumbuhan ekonomi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi itu terhambat, maka akan timbul persoalan pengangguran, persoalan sosial dan lain-lain. Nah, saya kira ujungnya itu harus diberesin dulu pelayanan-pelayanan publik di sektor perizinan itu. Perizinan ya. Saya kira begitu. Tetapi satu, jangan sampai melanggar yang namanya tata ruang dan itu. Dan itu harus jadi kajian teknis. Ya. Karena kita takutkan mekanismenya diperbaiki, tapi SDM-nya ini malah tidak tidak ditingkatkan kapasitasnya. Saya kira begini, kalau bicara persoalan SDM misalnya kayak di Badan, ini memang banyak hal yang harus kita antisipasi. Seharusnya ini kalau kita belajar di Jogja atau di Surabaya, sumber daya manusia yang ada di badan perizinan itu menjadi statusnya pegawai pada badan itu, bukan status pada SKPD tertentu. Itu akan beda gitu. Karena kalau itu statusnya pegawainya itu adalah pegawai pada badan, maka membangun disiplin dan culture budaya untuk pelayanan itu akan lebih enak. Baik, kita akan break dulu sebentar. Anunya seperti itu gitu, ini. Baik, kita akan break dulu sebentar, Mas Yono. Pemirsa, kita akan kembali lagi di Lintas 9 Utama di segmen terakhir nanti. Terima kasih Anda masih di Lintas 9 Utama malam hari ini, dan ini segmen terakhir kita membahas pelayanan publik. Kita lebih dominan membahas soal perizinan tadi. Tapi rekomendasi Ombudsman soal pelayanan publik seperti apa? Ya, ada banyak hal. Reformasi birokrasi yang kita agendakan sejak bergulirnya kepemimpinan di era reformasi ini kan sudah mulai diterapkan di 2001. Kemudian banyak sekali perubahan-perubahan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, namun dalam prakteknya agenda ini belum sepenuhnya bisa berjalan maksimal. Ada banyak sekali kendala, mulai dari SDM, kemampuan dalam memahami teknologi, sampai kepada mentalitas. Itu adalah problem-problem yang masih menjadi PR besar bagaimana kita membangun reformasi birokrasi khususnya di bidang pelayanan publik. Misalnya kita ambil contoh dengan cara yang lebih sederhana saja, masih banyak teman-teman kita di birokrasi yang belum well educated tentang teknologi. Itu jadi problem. Kedua juga masih banyak pemahaman memakai gaya birokrasi lama, bahwa sebenarnya hajat dari penyelenggara layanan itu kan melayani. Problemnya seringkali terbalik, mereka yang lebih sering ingin dilayani. Kami banyak sekali menerima pengaduan-pengaduan terkait dengan perilaku. Nah, di beberapa wilayah sekarang sudah mulai membangun sebuah pelatihan-pelatihan khusus tentang perilaku. Nah, seperti di rumah sakit provinsi ini sekarang mulai dilakukan pelatihan-pelatihan khusus tentang membangun perilaku. Nah, saya juga melihat sekarang di toko-toko buku juga mulai banyak dijual tentang buku-buku yang khusus mengedukasi atau memberikan pemahaman seseorang itu terhadap perilakunya dalam memberikan layanan. Ini setidaknya bisa meminimalisir, walaupun misalnya layanannya buruk, tapi setidaknya orang cukup merasa diobati dengan senyuman gitu. Nah, ini perilaku melayani ya, perilaku melayani, khususnya di sektor-sektor pelayanan dasar yang melibatkan banyak orang, sektor rumah sakit misalnya, puskesmas, rumah sakit. Jadi misalnya gini, mungkin kita bisa kasih ada gium sederhana. Kalau datang ke rumah sakit swasta, pasti kita akan merasa lebih sehat duluan dibandingkan masuk ke rumah sakit pemerintah. Karena di rumah sakit swasta ketika kita baru masuk, meskipun dengan biaya yang besar, orang itu akan lebih merasa nyaman untuk mendapatkan layanan di sana. Saya pernah kerja di sektor swasta, saya pernah berbicara dengan para pelaku-pelaku usaha. Kenapa mereka lebih suka mendapatkan layanan di luar negeri, minimal di Singapura? Bukan persoalan biaya jelas lebih mahal di sana, apalagi akomodasi. Tapi persoalan layanan yang paling penting. Itu perilaku melayani. Ketika mereka datang ke sana pun rasanya sudah sehat gitu. Nah, ini menjadi PR cukup besar kita ke depan, dan bagaimana kita mengagendakan reformasi birokrasi. Baik, kalau Mas Suyono melihatnya ini masih birokrasi lama atau birokrasi baru, analisisnya sejauh ini, tidak hanya di Kota Mataram lah? Kalau saya lihat ini masa transisi ya? Di beberapa misalnya Kemenpan itu dengan agenda reformasi birokrasi itu kan visinya
2025 itu menjadi birokrasi yang berkelas bertaraf internasional, berkelas dunia, gitu. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu sekarang ini semua kepala daerah dan SKPD itu harus membuat roadmap tentang reformasi birokrasi. Nah, persoalannya adalah roadmap ini harus dijalankan secara serius, gitu. Karena pemerintah baru sekarang ini kan yang namanya pelayanan publik itu kalau bisa satu hari kan begitu. Karena apa? Ini memang kita sedang membangun itu. Intinya masih proses transisi ya. Proses transisi. Dan tetapi tracknya itu sudah mengarah pada track yang benar. Perlu peningkatan kapasitas perilaku. Saya kira itu masih banyak, kapasitasnya juga perlu ditingkatkan dari ini. Dan yang terpenting bahwa di sektor pelayanan publik yang melayani ini jangan sampai kena isu-isu politisasi. Baik, itu yang penting. Baik, terakhir 1 menit saja Pak Bambang, kira-kira bagaimana komitmen BMP 2T Mataram untuk meningkatkan pelayanan? 1 menit saja. Baik, terima kasih. BMP 2T memiliki komitmen yang jelas gitu ya, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Mataram bahwa berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara amanah, profesional dan transparan gitu. Tidak ada politisasi? Insya Allah tidak ada politisasi untuk di dalam pelayanan publik di Kota Mataram. Karena kepala daerah kan ya jabatan politisasi berkaitan dengan pengusaha begitu. Saya kira tidak ada. Tidak ada. Walaupun di Mataram banyak pengusaha yang kira-kira mendukung begitu. Tidak ada. Baik. Secara profesional gitu, prosedural. Prosedural ya. Oke, baik. Pemirsa, itu dia perbincangan kita tentang pelayanan publik. Kita lebih khusus lagi membahas soal perizinan karena ini dirasakan oleh masyarakat secara luas dan kita berharap juga seperti yang disampaikan Mas Rido dan juga Mas Yono dan juga Pak Bambang tadi, tidak ada politisasi. Itu yang paling penting, tidak ada politisasi di bidang perizinan atau di bidang pelayanan publik. Semua diberikan hak yang sama sebagai warga negara. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada pejabat tinggi maupun kalangan masyarakat umum. Itu dia, terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di Lintas 9 Utama minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rido. Dengarlah kisah satu riwayat. Kisah terjadi, hai Aceh, di negeri Aceh. Perang saudara melanda, juga tsunami melanda. Sedih dan pilu terasa menusuk jiwa. Yatim piatu menangis terseduh-seduh. Rindu bertemu bersama orang tercinta. Ayah dan ibu yang hilang, entah di mana jasadnya. Seluruh dunia bersedih, Aceh sengsara. Barulah hikmah terasa, kini terasa. Damai menjelma, berharap jauh bencana. Hiduplah kasih dan sayang, kita semua saudara. Amin amina Rabbana, amin amina. Aceh beaman, beaman, belero darah, seramo Mekah, hai Mekah, bekang agama. Barulah hikmah terasa, kini terasa. Damai menjelma, berharap jauh bencana. Hiduplah kasih dan sayang, kita semua saudara. Amin amina
Rabbana amin amina. Aceh